channel Mami Windy. Kayaknya udah lama banget kita tuh nggak ketemu dan Mami mau di sini nge-share tentang masalah MPASI. Mungkin orang-orang juga pada bosan, ala Mami Windy cuma nge-share MPASI. Tapi percaya nggak percaya, followers Mami itu followers baru Mami di Instagram, songong banget ya. Followers baru Mami di Instagram itu banyak banget yang DM Mami masalah makannya si Marvel. Jadi Marvel itu kan kalau Mami suapin dia tuh selalu lahap, dan dia kalau disuapin selalu mangap up gitu. Nah, inilah yang Mami mau jelasin di YouTube channel kali ini. Kalian terus pantengin ya, pantengin terus YouTube channel Mami sampai habis, jangan ada yang di-skip. Oke? Nah, kita mulai nih. Jadi yang pertama, Mami mau nge-share kalau sebenarnya banyak banget yang nanya sama Mami masalah MPASI makanannya, karena akhir-akhir ini Mami tuh sering banget nge-share menu MPASI dan tutorial MPASI. Mami tuh sering juga nge-share di TikTok Mami. Jadi Mami untuk ngasih makan si Marvel itu pure dari hasil karya Mami sendiri. Wow. Nah, habis kayak gitu, orang-orang tuh pada nanya kenapa Marvel bisa selahap itu gitu loh. Nah, akhirnya ya udahlah, ini Mami angkat jadi tema YouTube channel Mami aja. Mami mau ngasih tips-tips buat mama-mama muda yang ada. Kalian dengerin terus, karena tipsnya ini berguna banget buat kalian, biar anak kalian juga nggak GTM. Nah, untuk tipsnya, Mami tipsnya itu arahan dari dokter. Kalian pasti pada tahu juga kan dokternya siapa? Kecintaan mama muda Alibaba. Salah ya. Dokter Meta salah satunya, itu dokter favorit banget sama emak-emak. Dan Mami juga nerapin tipsnya dokter Miza. Kalian bisa cek dokter Miza, itu ada di following Mami. Dia juga sering buka open Q&A. Dan untuk apa yang diomongin sama dia juga mudah dicerna juga, maksudnya mudah dimengerti, seperti itu. Dan oke, kita langsung aja. Yang pertama kalau kalian mau anak kalian itu lahap, satu, teratur jam makan. Maksudnya teratur jam makan itu adalah kalian rutin. Kalau misalnya Marvel itu makan sehari 3 kali. Nah, itu sehari 3 kali itu pagi, siang, malam. Untuk pagi Mami selalu pilih jam 7 sampai jam 8. Maksimal itu jam 8. Kalau jam siang itu jam 12 sampai jam 1. Kalau misalnya jam malam itu jam 7 sampai jam 8. Itu maksimalnya Mami. Selama kalian menerapkan itu, kalian harus rutin dan teratur untuk setiap durasi jam makannya itu. Jadi kalau jam 7, terus jam 12, terus jam 7 malam, terus gitu. Dan jangan ngerubah-rubah jam makannya si baby. Jadi gini, kenapa harus teratur? Bayi itu bakal ngasih sinyal dia lapar di jam-jam yang udah biasa dia teratur makan gitu. Sama kayak suaminya Mami. Suami Mami pernah bilang ke Mami gini, dia dulu nggak begitu rutin untuk masalah sarapan, tapi pada saat menikah sama Mami itu kan tipe yang harus wajib sarapan. Karena Mami itu biasa dulu makannya cuma sarapan dan siang. Ini jangan dicontoh ya, kalau malam Mami itu jarang makan gitu. Tapi ini jangan dicontoh. Nah, pada saat Mami dan papinya Marvel menikah, mau nggak mau Marvel ngikutin pola hidup Mami juga, yang dimana selalu sarapan. Suatu ketika dia sempat tidak sarapan. Dan dia ngomong sama Mami, sayang, aku semenjak sama kamu selalu sarapan. Sekarang aku nggak sarapan nih hari ini, terasa beda banget dan aku sampai merinding karena aku nggak sarapan. Mungkin terdengar lebay, tapi itu memang seperti itu gitu loh. Pada saat kita udah ngelakuin rutin makanan kita di jam-jam itu, kita bakal ngasih sinyal bahwa itu tuh kita lapar di jam itu gitu loh. Dan itu berguna banget buat bayi kita. Jadi buat pengenalannya itu dari jam teratur dulu. Dengar ya Mami, ini juga Mami dapat sarannya, bukan dapat saran sih. Mami sebelum Marvel MPASI, Mami mendalami banget masalah MPASI karena Mami dengar dari ibu-ibu yang lain tentang masalah GTM, dan Mami nggak mau itu terjadi sama anak Mami sendiri. Makanya Mami mencari tahu untuk masalah MPASI. Mami follow lah dokter Meta dan dokter Miza itu, dan thank God ilmu-ilmunya berguna banget sama Mami, dan bener-bener itu tuh bikin Marvel ya lahap makannya menurut Mami gitu loh. Dan nggak susah-susah banget. Memang benar Marvel itu pernah yang namanya nggak mau makan, tapi nggak mau makannya dia itu menyisakan setengah dari makanannya, jadi nggak full disisain. Itu makanan yang paling banyak itu dia setengah doang dia sisain, selebihnya
3 sendok, 5 sendok, 1 sendok pun dia sisain. Dan mami bukan tipe yang makan gak lo ya mama tiri ya, nggak juga sih, tapi kadang kita juga habis mungkin kesabarannya, karena kan mama juga pasti capek, lelah, ini itu, terus nyuapin anaknya nggak mau, pasti kan capek banget ya. Ngerti dong, paham dong mak kayak gini. Cuma ya udah sabarin aja, percuma juga kita marah sama anak bayi, karena anak bayinya juga nggak bakal ngerti pada saat kita tuh lagi marah. Oke? Tetap sabar. Dan kalian kan punya kuota. Kalau kalian punya kuota, kalian follow lah dokter-dokter itu, dokter Miza atau dokter Meta. Mami tuh nggak di endorse, sama sekali nggak di endorse. Padahal konten-konten MPASI Mami dari dokter Meta, si Mami Klopedia 78 resep itu. Tapi Mami seneng menginfokan itu. Bahkan banyak yang nanya beli bukunya di mana, bukunya benar bermanfaat apa enggak. Mami jawab dengan apa adanya, karena memang Mami belajar dari buku tersebut. Jadi buat Mami itu salah satu buku dewanya Mami sih. Dan kalian kan punya kuota, kalian follow lah dokter tersebut, dan kalian juga bakal tahu yang namanya info-info ilmu dari dokter-dokter tersebut. Jadi kalian juga sebagai mamah muda harus smart gitu. Sampai rambut Mami ikutan meluncur. Harus smart dalam arti kalian juga harus mencari tahu apakah bayi ini bisa makan ini apa enggak. Jangan kalian denger yang katanya, jangan kayak gitu loh. Udahlah, cukup lah. Ada juga ibu-ibu yang nggak mau maju. Contoh ibu-ibu nggak mau maju itu ya salah satunya kayak, ala zaman dulu juga emak-emak nyuapin juga asal-asalan, anaknya juga hidup-hidup aja tuh. Hello, Mami cuma mau bilang ya, makan nasi sama kecap juga anak mau-mau aja. Tapi lu mikir, itu sampai susah Mami ngomongnya. Itu mencukupi gizi si bayi nggak? Iya nggak? Pikir deh pakai logika. Makan nasi sama kecap juga makan, tapi mencukupi nggak gizi buat si bayi gitu loh. Jadi tolong deh, kalau untuk ibu-ibu yang nggak mau maju, udah nggak usah musik-musik ibu-ibu yang pengen maju, melangkah maju buat anaknya gitu loh. It's okay, memang ujung-ujungnya juga kalau anak kenapa-napa, mamahnya yang ngurus. Tapi udahlah, kita punya masing-masing prinsip, dan jangan pernah nyatuin prinsip Anda dengan prinsip kita. Kalau misalnya kita mau sama, ya udah, kalau enggak, ya udah gitu loh, masing-masing. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu adalah tips 2-32. Maksudnya apa 2-32? Maksudnya adalah 2 jam sebelum mau makan, itu jangan diberikan susu, nen, air putih, cemilan, dan lain-lain. Apapun makanan yang masuk ke dalam mulut dan air, jangan dikasih. Ingat ya, 2-32. 2 jam sebelum makan jangan dikasih apa-apa. Karena apa? Karena membuat lambung bayi lebih kenyang. Jadi pada saat dia udah kenyang, kalian kasih makan lagi, dia pasti udah bakalan nolak. Karena lambung bayi itu masih amat sangat kecil. Jangan kalian samain dengan lambung-lambung kalian. Apalagi yang suka bilang, gua lagi ASI, gua butuh makan. Nggak bercanda, jangan samain sama lambung kita yang udah dewasa ya. Jadi lambung bayi itu masih kecil, jadi porsinya tuh harus benar-benar gitu aja. Kalau kalian udah mau makan, tolong 2 jam sebelum dia makan dikosongin perutnya si bayi itu. Kalaupun bayi nangis, ya kalian sebagai ibu-ibu atau siapapun orang yang mengasuh si bayi, walaupun memang orang yang mengasuh bayi juga pasti kadang suka males sih ngelakuin ini, ya kalian main lah sama bayi kalian. Bayi itu paling nangis, dia bisa nggak nangis lagi itu adalah pada saat digendong. Ya kalian gendong atau kalian main, ya itu lebih ngebonding kita sama anak juga, nggak ada salahnya kan. Jadi 2 jam sebelum makan, usahakan jangan ada makanan yang masuk lagi ke dalam mulut bayi. Dan 30 itu adalah durasi makan bayi. Mami juga taunya dari dokter-dokter yang ada, 30 menit itu adalah batas maksimal bayi makan. Ada juga yang pernah Mami baca gini, anak aku mau makan lebih dari 30 menit, tapi harus digendong-gendong. Kalau dia duduk, dia makannya nggak banyak. Intinya kalau misalnya dia digendong-gendong makannya banyak dan itu lebih dari 30 menit, tapi kalau duduk dia tuh bawaannya males gitu loh. Kalian pilih yang mana? Nah, si dokter Miza itu tuh bilang lebih baik makannya itu duduk dan durasinya kurang dari 30 menit gitu loh. Karena memang mengajarkan si bayinya itu. Kenapa maksimal 30 menit? Karena kalau kalian lebih dari 30 menit,
ujung-ujungnya pasti bakal GTM. Itu dari yang mami baca Q&A Dokter Miza dan Dokter Meta. Jadi kalau lebih dari 30 menit kemungkinan akan GTM. Karena apa? Anak bakal bosen, anak boring, dan ujung-ujungnya apa? Ngemut makanan. Nah, itu yang bakal kita ngeri. Jadi baru banget hari ini juga mami dapat ada chat, mami nggak tahu dari siapa, followers baru mami juga. Dia nanya, anak aku selalu ngemut makanan. Mungkin salah satunya itu pemberian makannya itu lebih dari 30 menit. Jadi bikin si babynya itu tuh bosen gitu loh. Mungkin nanti juga mami bakal bales sih chatnya itu. Mami sering sih balesin chat orang yang mau bertukar pikiran. Tapi kalau untuk yang kontra, aduh mami, bye, mami lepas tangan aja deh. Karena nggak bakalan sama gitu loh. Apa yang mami terapin ke anak mami, dia nggak setuju, dia marah-marah ke mami, terus ya mami cuma bilang, hello, ya hello. Terus abis gitu, 2.32, duanya lagi itu biasanya dijeda antara dari makan ke nenek lagi, itu jeda 2 jam lagi. Kalau bisa itu dijeda, walaupun memang sebenarnya mami juga kadang nggak jeda sih. Dokternya sih bilang kalau harus dijeda, karena kalau anak abis makan minta nen lagi, itu menandakan si anak itu kurang kenyang, seperti itu. Tapi kalau mami biasanya mami ini nih gagal nih, nggak gagal sih, maksudnya tidak menerapkan yang 2 jam setelahnya ini. Tapi kalau kalian mau nerapin juga itu lebih bagus lagi. Kalau mami biasa abis makan dia main dulu. Nah, mulai deh tuh loyo kasih nen, tidur deh. Jadi ya itu kalau mami sih seperti itu. Tapi kan balik lagi ke bunda-bunda mami-mami lainnya, kalian mau ngikutinnya yang kayak gimana. Jadi kalau yang kedua ini tipsnya adalah, inget ya, 2.32 ya. Lanjut ke yang 3. Yang ketiga itu adalah no distraction. Apa itu no distraction? Tidak ada gangguan. Gangguan seperti apa? Handphone, gadget, mainan, buku, dan lain sebagainya. Karena apa? Anak itu, bayi itu bisa fokus kalau nggak ada yang gangguin. Marvel itu kalau misalnya makan, mami selalu dudukin di tempat duduknya, tek. Udah, mami juga menerapkan ke orang rumah, jangan pernah kasih Marvel mainan atau lain-lain kalau dia lagi makan. Jadi itu penting banget. Kalau kalian anaknya masih 6 bulan, kalian harus menerapkan itu. Karena mami dari dia bener-bener awal MPASI, mami menerapkan itu. No distraction pada saat dia makan. Bener nggak sih ngomongnya ya? Mami kan bahasa Inggrisnya agak-agak, jadi harap maklum. Oke, lanjut ya. Jadi no distraction itu nggak ada gangguan. Buat mami-mami yang udah terlanjur membiasakan itu, cobalah rubah pola itu. Jadi nggak ada YouTube, nggak ada mainan, nggak ada lain-lain. Pokoknya biarin dia tuh fokus sama makanannya. Karena semakin kayak gitu, ujung-ujungnya dia ngemut makan atau dia GTM, karena fokus dia bukan ke makanan lagi, melainkan dia bakal fokus ke si YouTube-nya itu. Sama, ini kalian tenang aja, ini juga tipsnya bukan mami ngada-ngada ya. Mami bener-bener pure ngasih tips di sini itu adalah sesuai dari apa yang diomongin dokter, dan mami menerapkan di kehidupan mami, dan thank God Marvel jadinya kayak gini. Marvel nggak susah makan, dan bener-bener mami bersyukur, dan mami sering ngasih ilmu juga dan bertukar pikiran sama ibu-ibu yang lain yang nanya-nanya masalah Marvel. Ini berguna banget gitu loh. Jadi kalau misalnya mama-mama coba ya ngerubah buat anaknya nggak pakai gadget dan lain-lain pada saat makan. Walaupun telat, ya udah kalian tetap harus ibaratnya puter otak gimana caranya biar anak gue tuh mau makan. Oke? Yang keempat, ini tenang aja, ini kalau mami yang simple, cuma ada 5 cara. Kalian bisa nerapin, tapi kalau kalian 3 cara ini aja udah bener, pasti kalian bisa ngasih makan anak kalian tuh lancar. Yang keempat itu ngerubah makanan, ngerubah menu makanan babynya setiap hari. Jadi kalau misalnya Marvel itu, dia tuh dalam 1 hari, dia nggak bisa yang namanya makan 1 menu. Mami udah pernah tes. Tapi balik lagi ya, itu karena mami yang membiasakan. Marvel itu dari pagi sampai malam itu makanannya tuh selalu ganti. Biasanya kalau pagi mami itu ngasih Marvel itu sereal, karena sereal memang hitungannya menu tunggal. Tapi di usia 7 bulan mami baru ngasih dia sereal, karena mami nggak mau dia
makannya terlalu berat pada saat pagi hari. Nah, pas siang sama malam, mami selalu ngasih menu lengkap. Menu lengkap itu udah pada tahu kan? Tapi mami tetap ngasih tahu kok. Menu lengkap itu mencakup karbo, terus protein, diutamakan protein hewani, lemak, sama sayuran. Tapi hanya untuk pengenalan. Sayuran jangan banyak-banyak karena nanti mengakibatkan sembelit. Nah, menu lengkap untuk siang sama malam. Biasanya mami itu masak marvel itu untuk 2 porsi. 2 porsi itu biasa sih mami masukin ke dalam kulkas. Terus besoknya mami masak lagi 2 porsi lagi. Jadi ganti-gantian gitu loh. Makanan yang kemarin mami kasih buat besoknya. Terus intinya dalam 1 hari itu marvel menunya tuh pasti ganti-ganti gitu loh. Mami udah pernah nyoba marvel siang sama malam di menu yang sama dan itu dia nggak mau gitu loh. Nah, ya udah mau nggak mau, pas malam mami kasih sereal lagi, tapi serealnya yang rasanya nggak manis, yang lebih ke gurih. Itu yang ada kandungan kayak ayam kampungnya, ada brokolinya yang kayak gitu-gitu. Mami juga pasti tahu. Kalau mami biasa ya kayak gitu, diselang-seling gitu. Misalnya mami dapet 2 makanan buat marvel. Nah, biasa mami kan masak pagi. 2 itu, yang 1 buat siang, yang satunya ini buat besoknya. Besoknya kan mami masak lagi. Nah, masakan yang baru itu mami kasih buat siang, sisanya itu buat malam. Sisa yang kemarin buat malam gitu. Ngerti nggak sih? Harusnya ngerti sih ya. Please, kalian ngerti. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalian coba rubah untuk menunya biar si anaknya juga mau. Oh iya, untuk menu di usia 6 bulan memang pasti kebanyakan disaring dan memang dianjurkan juga itu disaring. Nah, kalau kalian sebagai emak-emak, kalian harus ngerti anak kalian gitu. Pada saat kalian nyuapin anak terus dia nyembur, itu tandanya dia tuh minta naik tekstur. Naik tekstur di sini jangan langsung, oh anak gue pengen nasi. Hello, jangan langsung gitu juga, ya kan? Naik tekstur itu perlahan dinaikin gitu loh, jadi agak kasar seperti itu. Nah, kayak Marvel di usia 7 bulan lewat, 7,5 bulan, dia udah mulai nyembur nih. Nah, mami pernah dengar dari Q&A dokter-dokter anak yang ada di IG, kalau misalnya udah nyembur gitu, biasa dia tuh minta naik tekstur. Jadi buat mamah-mamah yang baru nyuapin anaknya di usia 6 bulan langsung disembur, kayaknya makanannya itu terlalu cair deh, makanya bikin si babynya itu nyembur. Jadi kalian jangan seneng dulu ya. Tapi terserah kalian, mami juga nggak mau nekenin kalian harus gini. Terserah. Kalau mami kan hanya men-share apa yang mami alami dan apa yang mami terapkan ke Marvel sehingga Marvel bisa mau makan. Nah, kalau untuk saat ini, Marvel kan usianya sekarang udah 9 bulan. Tanggal 10 November, Marvel baru masuk ke 10 bulan. Marvel itu udah masuk di nasi tim. Nah, kalian juga biasa kan sering gini ya, nanya ke mami di Instagram, banyak banget yang nanya kayak gini. Anaknya udah ada gigi ya, aku belum. Katanya anakku udah setahun belum ada gigi. Ada juga yang kayak gitu loh. Kalian tenang aja, yang belum numbuh gigi kalian tenang aja. Kalau nggak salah, nggak numbuh gigi itu bisa sampai 18 bulan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, karena mami kan bukan bidangnya. Kalian tenang aja, itu juga bakal numbuh gitu loh. Kalian jangan sampai ngedenger omongan orang yang, anak gua mah dulu 6 bulan udah numbuh giginya, si ini mah dulu udah numbuh di usia 7 bulan gitu. Bodoh amat, bilang aja bodoh amat gitu loh. Gak usah dengerin omongan orang-orang yang ngebanding-bandingin anak mereka sama anak kita gitu loh. Karena namanya anak bukan lagi lomba gitu loh. Anak lo numbuh gigi juga lo nggak jadi juara kan, lo gituin aja. Jadi pada saat pertumbuhan anak itu adalah bukan lomba siapa yang duluan dia yang menang gitu. Jadi santai aja gitu kan. Nah, mami sih dapat bukan saran sih, mami sih baca di dokter-dokter anak itu, kalau pada saat usia 9 bulan, apalagi di buku Momitopedia MPASI, di usia 9 bulan, mau nggak mau anak wajib naik tekstur. Ada atau tidak ada gigi, itu wajib naik tekstur, seperti itu. Jadi, kalau misalnya buat mami-mami yang bilang anaknya susah makan, bisa jadi juga salah satunya itu anaknya pengen naik tekstur. Nah, yang nyembur juga sama, itu biasanya dia juga pengen naik tekstur gitu loh. Nah, buat emak-emak juga yang baru, kalian bisa baca di highlightnya Dokter Meta,
kalau nggak salah dokter Miza juga ada deh, kalau jus itu tidak dianjurkan untuk bayi di bawah 1 tahun. Jus itu adalah buah yang di blender dihancurkan bener-bener kayak air. Itu nggak dianjurkan buat anak di bawah 1 tahun. Karena apa? Karena tidak melatih rahang si bayi untuk mengunyah gitu. Dan tidak, katanya, nggak tahu sih apa, nggak ngerangsang giginya buat keluar apa gimana, nggak ngerti mami juga. Pokoknya itu tidak disarankan. Jadi kalau untuk buah, kalian usahain tuh dibejek, jek, dan masih ada teksturnya. Ingat ya, di sini teksturnya menyesuaikan. Jangan mentang-mentang mami bilang ada tekstur, kalian teksturnya bener-bener ini banget, apa namanya, gede-gede banget. Jadi teksturnya bener-bener juga harus disesuaikan gitu. Jadi jangan terlalu halus, tapi tetap harus ada tekstur karena buat ngelatih si rahang baby. Lagian juga kalau buah kan sekeras-kerasnya buah paling sama apa sih, lagian juga kan nggak mungkin ngasih yang keras-keras juga kan. Maksudnya kalaupun ngasih apel, ya udah itu paling nggak diparut aja, diparut tetap ada tekstur, dia bisa tetap ngunyah-ngunyah gitu. Dan biasanya kan kalau bayi ngasihnya itu paling alpukat, buah naga, terus habis itu apalagi tuh, mangga, terus habis itu ya pokoknya buah-buah yang lunak-lunak gitu kan. Itu sih bagusnya dibejek-bejek aja gitu. Nanti pada saat seiring waktu nggak usah dibejek, kalian tinggal sendok di sendoknya, kalian suapin deh gitu. Dan kalau misalnya nggak disuapin juga finger food aja, belajar anaknya kan gini ngelatih tangan dia buat ngambil, itu juga bisa gitu loh. Nah, untuk yang kelima adalah ini yang benar-benar gongnya ibu-ibu. Geng. Apaan sih? Gongnya itu adalah sabar. Kunci utama adalah sabar ya. Mami tahu sih, Mami pernah ngalamin yang namanya Marvel, itu juga susah makan, nggak susah-susah banget. Pada saat nasinya udah setengah, dia nggak mau makan lagi. Dan memang di situ hati Mami agak sedikit, bukan agak sih, lebih kehancur karena Mami udah capek masaknya, terus anaknya nggak mau. Ya udah gitu loh, jadi lumayan sedih gitu. Jadi ya sabar, walaupun memang kadang kita buka kayak mulut lo tinggal makan gitu. Tapi balik lagi ya, semakin kalian marah-marah, anaknya juga nanti takutnya trauma, dia nggak mau lagi makan, dan dia bawaannya selalu bete pada saat dia didudukin di baby chair. Oh ya, baby chair nggak wajib ya. Yang penting kalian kalau misalnya nyuapin anak, usahakan anaknya itu duduk, mau di baby chair atau enggak, tapi yang jelas duduk. Yang penting anaknya itu tahu kalau dia itu makan itu harus duduk gitu loh. Karena kalau misalnya kalian suapin sambil gendong, sambil lari-lari, takutnya pas lagi ke mall, apalagi kemana, terus udah deh, kalian kejar-kejaran deh sama anaknya. Kalau Mami pribadi sih, Mami nggak mau ya, makanya Mami selalu menerapkan dia harus duduk pada saat makan. Nah, kuncinya sebagai mama, kita sama-sama tahu ya, kalau misalnya jadi mama itu memang capek, apalagi yang kerja gitu. Yang kerja juga capek, dua-duanya capek. Yang pekerja sama yang tidak pekerja punya capek yang masing-masing gitu loh. Sama-sama ada capeknya. Dan kita juga sebagai mama nggak boleh, gue tuh kerja, gue tuh capek, lu kan cuma di rumah. Jangan saling menyudutkan satu sama lain, tapi harus saling kasih motivasi gitu loh. Dan kalau kita juga jadi mama pinter, jangan pernah bandingin anak-anak kita sama anak tetangga atau anak siapapun itu. Bahkan orang sekitar kita pun kadang ngebandingin anak kita. Jujur, Mami kesel banget sih kalau kayak gitu. Gue sih males ya ngedengerin orang si ini. Mami coba bilang, kalian juga kayak gitu deh. Jurus pertama kalau misalnya kalian dibanding-bandingin adalah cuma satu. Udah gitu aja. Abis itu tinggal aja, bye gitu. Jadi nggak usah dengerin lagi omongan orang. Yang nomor 5 ini sabar, karena seorang ibu-ibu atau seorang mama itu harus waras dalam mengurus anaknya. Jadi kalian tetap menerapkan 5 konsep makan MPASI ini. Semoga sih berguna buat kalian dan buat ibu-ibu mak-mak yang punya kuota. Ada baiknya kalian coba deh follow dokter-dokter anak yang online yang suka. Kalian gak harus follow dokter Meta atau dokter Miza gitu loh, tapi paling enggak kalian follow lah dokter anak yang sering open Q&A, dan kalian bacain Q&A-nya itu apaan, apa yang diucapkan sama dokter anaknya itu, dan coba terapkan juga di kehidupan kalian.
Jadi sebelum kalian menjudge emak-emak lainnya memberikan santan, memberikan apapun itu gitu, kalian ya udah, kalaupun ada emak-emak salah dalam pemberiannya, ya udah kalian nggak usah ngikutin, jangan gitu, gini-gini, kasihan tau anaknya. Nggak usah dikasihanin, siapa anaknya juga jauh lebih bahagia daripada hidup lu yang komen gitu kan. Jadi please lah, mami jarang banget nanggepin sekarang ibu-ibu yang kontra sama mami nggak peduli. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang pro sama mami, dia chat mami biasanya kalau pas lagi lihat handphone, biasanya mami bales. Mami juga pengen selalu nge-share ilmu mami yang mami terapkan ke Marvel, dan semoga anak-anak kita selalu sehat, selalu mau makan, nggak GTM, dan kita sebagai ibu-ibu harus selalu lebih pintar dalam mencari informasi. Oke? Kita balik lagi nanti di YouTube channel Mami. Oh iya, nanti YouTube channel Mami itu kayaknya mau bakal ngebahas tentang penurunan berat badan, karena banyak banget juga yang ngechat Mami masalah berat badan karena Mami udah lumayan turun juga berat badannya. Tapi itu di next YouTube channel Mami. Semoga kalian suka dengan apa yang Mami infoin. Semoga kalian juga bisa menerapkannya. Pokoknya 5 poin, tapi kalau 3 ini kalian bisa lakuin, itu ke bawahnya juga kalian pasti lolos gitu loh. Oke, sampai ketemu lagi di YouTube channel Mami Windy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kasih tombol loncengnya. Oke, bye.